Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Kansa. Jadi di sini aku akan menjelaskan ke teman-teman itu terkait anatomi klinik dari sistem kardiovaskuler. Sebelumnya di semester yang lalu kita kan sudah ya mempelajari anatomi sistem kardiovaskuler yang secara normal. Nah, kali ini aku akan membahas anatomi klinisnya dari beberapa penyakit-penyakit berikut seperti gagal jantung, appendictus arteriosum, tetralogi Fallot, dan juga septal defect. Oke, oke. Nah, ini untuk kompartemen dari jantung. Jadi kalau misalkan sesuai yang teman-teman udah ketahui ya, jantung kita itu terdiri dari 4 kompartemen atau 4 ruangan gitu. Nah, yang pertama di atas sebelah kanan ini kita sebut dengan atrium dextra atau serambi kanan, kemudian ada atrium sinistra, serambi kiri, ada ventricle kiri atau disebut dengan bilik kiri, sama ada ventricle dextra kita sebut dengan bilik kanan. Selanjutnya, selain dari ruangan, dia juga harus punya pintu gitu, atau kita sebut dengan katup jantung. Nah, katup di jantung ini ada 4 jenis. Pertama, ada pulmonary valve. Dia ini merupakan pintu dari em, arteri pulmonalis menuju trunkus pulmonalis nih ya. Bisa teman-teman lihat. Kemudian di sampingnya ada aorta valve. Jadi dia pintu menuju ke aorta. Kemudian di antara ruangan ya, ruangan serambi kanan dengan ruangan bilik kanan, jadi di antara atrium sama ventricle ini ada sebuah pintu pemisah ya. Kita sebut dengan tricuspid valve. Kenapa disebut tricuspid? Karena dia pintunya itu ada 3 gitu, pembukaannya ada 3. Jadi kita sebut dengan tricuspid valve seperti itu. Nah di sebelahnya ini kita sebut dengan mitral valve atau bicuspid bicuspid valve. Jadi dia pintunya cuma ada 2 seperti itu. Nah nanti untuk gagal jantung ini dia berkaitan dengan katup-katup ini semua dan juga dengan kemampuan si jantung ini dalam memompa atau di sekitar-sekitar jantung ini dia terbentuk dari miokardium atau otot-otot jantung seperti itu. Nah, ini untuk aliran darahnya. Jadi untuk aliran ini aliran darah di dalam jantung ya. Jadi yang pertama dari teman-teman lihat dari vena cava superior dan vena cava inferior nanti masuk dia ke atrium kanan. Dari atrium kanan melalui pintu tricuspid valve menuju ke ventricle kanan. Dari ventricle kanan melewati pintu pulmonary valve ya kan menuju ke arteri pulmonari, habis itu bercabang. Sini ada truncus pulmonaris. Habis itu dia ke paru-paru. Nah, dari paru-paru dia nanti akan keluar lagi menuju vena pulmo, habis itu dia nanti akan masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri dia kan harus dipompa. Nah, kalau mau dipompa dia harus masuk ke ventricle kiri melalui apa? Melalui pintu mitral seperti itu, melalui mitral valve. Setelah itu pas dipompa, dia kan menuju aorta ya, melalui pintu apa? Pintu aorta atau aortic valve. Setelah itu dia nanti akan diedarkan nih ke seluruh tubuh. Jadi dari aorta, aorta thoracalis, abdominalis, gitu, kalis, dan sebagainya. Begitu pun juga nanti di ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki kita gitu ya, nanti akan eh, pertukaran gitu nanti. Kemudian nanti akan dibawa oleh vena, kemudian menuju kalau dari bawah gitu ya, dari ekstremitas bawah itu melalui vena cava inferior, dari ekstremitas atas, sorry, dari bagian atas nanti akan dibawa oleh vena cava superior gitu. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke gagal jantung. Oke, nah apa sih itu gagal jantung? Jadi gagal jantung itu sesuai namanya, gagal jantung. Artinya jantung ini gagal dalam memompa.
untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Fungsi utama jantung kan memompa. Nah, kalau dia tidak bisa memompa, artinya itu terjadi disfungsi pada jantung tersebut. Oke, selanjutnya untuk etiologi. Nah, penyebab dari gagal jantung ini bisa kita kelompokkan ya. Pertama, bisa karena disfungsi miokard, seperti yang udah aku jelaskan tadi ya. Jadi, dia bisa terjadi karena kegagalan si otot jantung itu untuk memompa, seperti itu. Kemudian, bisa juga karena beban tekanannya berlebih, karena adanya overload sistolik. Nah, setelah itu bisa juga karena beban volume yang berlebihan, yaitu diastolic overload. Kemudian juga bisa adanya peningkatan kebutuhan metabolik. Nah, karena kebutuhan metaboliknya tinggi, jadi darah yang dibutuhin juga kan tinggi. Nah, karena darah yang dibutuhin tinggi, jadi jantung kita juga berusaha untuk mengkompensasi hal tersebut. Jadi dia berusaha untuk memompa lebih cepat lagi dan sehingga terjadinya eh, penebalan gitu dari dinding jantung tersebut juga gitu. Nah, selain itu juga bisa karena gangguan pengisian atau hambatan output. Jadi darah yang masuk ke jantung itu sedikit. Jadi pada saat dipompa oleh jantung, darah yang tersebar juga itu hanya sedikit. Jadi dia tidak bisa tersebar secara luas gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya adanya kekurangan asupan nutrisi dan oksigen di organ-organ tertentu. Nah, pencetusnya nih. Yang pertama ada hipertensi, kemudian infark, ada emboli paru, infeksi, aritmia, anemia, febris, stres emosional, kehamilan, persalinan, kemudian infus atau transfusi. Oke. Selanjutnya ini untuk patofisiologi. Nah, untuk patofisiologi ini dibagi menjadi dua, yaitu gagal jantung kanan, ya kanan dan gagal jantung kiri. Biasanya gagal jantung kiri ini dia paling sering dialami oleh orang-orang karena dia ini yang pertama kali rusak biasanya. Nah, kalau untuk gagal jantung kanan ini biasanya dia manifestasi dari yang gagal jantung kiri karena dia gagal jantung kiri ini dia bisa menimbulkan efek domino seperti itu. Jadi dari ventrikel kiri dia nanti bisa eh, mempengaruhi organ-organ sebelumnya seperti vena pulmonalis, paru-paru, kemudian arteri pulmo, dan pada akhirnya juga nanti ke ventrikel kanan seperti itu. Nah, untuk patofisiologinya yang pertama nih ya, gagal ventrikel kiri nanti dia akan menyebabkan penurunan curah jantung. Kemudian nanti akan terjadi peningkatan tekanan akhir diastol yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan tekanan atrium kiri dan nanti sehingga timbullah adanya peningkatan tekanan vena pulmonalis dan nanti muncullah edem paru seperti pembengkakan gitu ya. Nanti nafasnya sesak seperti itu. Nah, terjadi karena peningkatan tekanan arteri pulmonalis gitu. Selanjutnya untuk yang gagal ventrikel kanan, ini curah jantungnya turun, tekanan akhir diastolnya naik, tekanan atrium kanannya naik juga, kemudian vena sistemiknya naik, sehingga menimbulkan gejala-gejala sistemik juga. Contohnya asites. Asites itu penumpukan cairan ya di rongga abdomen. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman kerasa nih, padahal aku makannya sedikit, tapi kok perut aku terasa penuh. Nah, itu bisa jadi. Atau misalnya hepatomegali, pembesaran dari hepar atau hati. Nah, selanjutnya ini untuk tanda dan gejalanya. Untuk gejala gagal jantung kiri, itu bisa perasaan badan lemah, cepat lelah, berdebar-debar, sesak napas, batuk, anoreksia, keringat dingin, batuk berdarah, kemudian fungsi ginjal menurun, seperti itu. Untuk yang gejala gagal jantung kanan itu bisa edem, kemudian ada anoreksia, mual, kemudian adanya asites, serta sakit di daerah perut. Nah, ini untuk pemeriksaannya, pertama kita bisa melakukan pemeriksaan radiologi, terutama fototoraks ya. Jadi misal di sini bisa terlihat
adanya bayangan hili. Hili itu hilus ya, misalnya teman-teman bingung, hilus itu dia pintu masuk. Jadi pintu masuk dari arteri dan vena gitu ke dalam paru-paru yang menebal dan melebar. Nah, kepadatannya juga dia makin pinggir, dia makin berkurang seperti itu. Kemudian ditemukannya adanya bercak-bercak karena edema paru di lapang paru. Dan nanti ada bercak-bercak putih kayak gitu di lapang parunya di sini. Kemudian adanya distensi vena paru, lebaran ya. Kemudian adanya hidrotoraks. Kemudian adanya kardiomegali atau pembesaran jantung. Tuh. Nah, ini contohnya di sebelah kiri pasien itu dengan kardiomegali darah distribusi. Kemudian pembuluh darah lobus atas memiliki diameter di atas normal. Dia di atas 3 mm, padahal normalnya itu cuma 1 sampai 2 mm aja. Kemudian untuk rasionya ya, rasio arteri bronkus pada tingkat hilus juga adanya peningkatan nih, seperti itu. Nah, selanjutnya pemeriksaan EKG. Pada pemeriksaan ini bisa kita temukan nanti adanya kelainan primer jantung, contohnya iskemik, hipertrofi ventrikel, kemudian gangguan irama. Juga bisa ditemukan tanda-tanda faktor pencetus akut, contohnya infark miokard sama emboli paru. Selain itu, nanti kita bisa juga melakukan pemeriksaan ekokardiografi. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk deteksi gangguan fungsional sama gangguan anatomis yang menyebabkan gagal jantung ini gitu. Tentunya kita juga bisa melakukan kateterisasi jantung. Nah, kateterisasi jantung ini dilakukan dengan indikasi pada gagal jantung kiri didapatkan VDP 10 mmHg atau pulmonary arterial wedge pressure di atas 12 mmHg waktu istirahat. Atau juga bisa karena curah jantung yang lebih rendah dari 2,7 liter per menit dan luas permukaan tubuh. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kateternya dimasukin ke dalam arteri untuk membuka plak yang menyumbat di arteri tersebut. Kemudian ini untuk tata laksananya. Tata laksananya yang pertama, memperbaiki kontraksi miokardnya. Jadi kita memperbaiki kontraksi si otot jantung. Pertama bisa dengan istirahat total dalam posisi semi-fowler, kemudian memberikan terapi oksigen sesuai dengan kebutuhan, kemudian memberikan terapi medik digitalis untuk memperkuat kontraksi otot jantung. Kemudian yang kedua, itu kita menurunkan volume cairan yang berlebihan. Caranya dengan penggunaan diuretik untuk mengurangi cairan di jaringan. Kemudian dalam proses evaluasi kita mencatat intake dan outputnya. Kemudian menimbang berat badan dan restriksi makan garam ya, atau diet rendah garam. Karena seperti teman-teman tahu kalau NaCl atau garam dapur gitu ya, sorry, eh, garam dapur gitu ya. Garam dapur itu dia sifatnya kan menarik air. Selanjutnya, mencegah terjadinya komplikasi. Itu bisa dilakukan dengan pertama mengatur jadwal mobilisasi secara bertahap yang sesuai dengan keadaan si pasien. Kemudian, mencegah terjadinya imobilisasi akibat tirak baring. Kemudian merubah posisi tidur, memperhatikan efek samping pemberian medikamentosa supaya tidak terjadinya keracunan digitalis. Kemudian juga memeriksa dan memonitor hasil dari EKG seperti itu. Selanjutnya yaitu pengobatan pembedahan komisurotomi. Jadi bisa dilakukan pada regurgitasi aorta akibat infeksi aorta. Jadi pada ini ya permasalahan katup aorta. Tapi bisa dipertimbangkan juga itu untuk reparasi katup aortanya. Sedangkan pada regurgitasi aorta juga yang akibat penyakit lain umumnya harus diganti dengan katup artifisial begitu. Bisa juga dilakukan dengan indikasi keluhan sesak napas yang tidak dapat diatasi dengan pengobatan simptomatik. Atau bisa juga karena misalkan hasil ekokardiografinya menunjukkan sistol ventrikel kiri 55
mm, atau bisa juga karena fractional shorteningnya 25%. Itu bisa dipertimbangkan untuk tindakan operasi sebelum timbulnya gagal jantung gitu. Selanjutnya, pendidikan kesehatan yang menyangkut penyakit, prognosis, pemakaian obat-obatan, serta mencegah kekambuhan. Jadi, pertama ya, bisa dilakukan dengan menjelaskan tentang penyakit dan prognosisnya, kemudian penggunaan obat-obat, gitu, serta jadwal pemberian obatnya. Karena kepatuhan pasien terhadap konsumsi obat tersebut juga sangat berperan penting gitu terhadap tata laksana dari gagal jantung. Oke, kemudian merubah gaya hidup atau kebiasaan yang salah. Nah, dikurang-kurangin nih teman-teman yang merokok atau suka stres gitu ya, tidurnya malam, gitu. Kemudian kerja berat, minum-minum alkohol, sama makan tinggi lemak dan kolesterol. Gitu. Kemudian menjelaskan tentang tanda-tanda serta gejala yang menyokong terjadinya gagal jantung, terutama yang berhubungan dengan kelelahan, lekas capai, berdebar-debar, sesak napas, anoreksia, dan keringat dingin gitu. Kemudian juga menganjurkan untuk kontrol semua secara teratur walaupun tanpa gejala gitu. Kemudian juga memberikan dukungan mental. Jadi si klien ini juga bisa menerima dirinya secara nyata kalau dia ini mengidap gagal jantung. Jadi dia nanti bisa nurut dengan kita gitu sebagai calon dokter untuk dalam pengobatan dan terapi gitu. Kenapa ini juga penting? Supaya apabila pasien ini juga sudah sembuh, tidak akan terulang kembali penyakitnya seperti itu. Oke, nah ini ya heart valve disease. Yang tadi sudah aku bilang adanya stenosis di katup. Sebenarnya ini sama ya, semuanya stenosis. Perbedaannya cuma di letak katupnya aja. Ini di stenosis di valva pulmonalis, stenosis di valva tricuspid, di valva aorta, dan valva mitral. Itu. Nah ini ya, kenapa dia disebut tricuspid? Itu karena dia ada 3 nih daunnya. Nah, ini untuk yang mitral atau bicuspid, B itu 2 ya. Jadi dia daunnya ada 2 nih, atas dan bawah. Gitu. Stenosis ini dia seperti plak, jadi tidak bisa menutup. Nih bisa teman-teman lihat, ini kan terbuka ya, tapi dia tidak bisa menutup dengan rapat. Jadi darah itu bocor gitu, masuk kembali. Oke, selanjutnya paten ductus arteriosus. Oke, apa itu paten ductus arteriosus? Paten ductus arteriosus itu dia adalah lubang permanen atau saluran permanen antara 2 pembuluh darah utama yang keluar dari jantung. Pembuluh darah utamanya ini apa? Ini teman-teman lihat di bagian trunkus pulmonaris sama arcus aorta. Ini di sini ada saluran itu. Nah, masalah jantung ini udah ada sejak lahir, berarti ini merupakan kelainan jantung bawaan. Nah, pembukaan yang disebut ductus arteriosus ini merupakan bagian dari sistem aliran darah bayi di dalam rahim. Jadi pada saat bayi itu memang normalnya ada ductus arteriosus. Memang ada jalur di antara 2 pembuluh darah besar ini. Tapi biasanya penutup setelah lahir itu. Nah, kalau tetap terbuka maka akan kita sebut dengan paten ductus arteriosus atau paten itu kan artinya menetap ya. Jadi ductus arteriosus yang menetap. Nah, kenapa sih bahaya? Gitu kan? Karena nih ini untuk patofisiologinya ya. Jadi ductus arteriosus itu dia sebenarnya normal, ada gitu. Memang ada jalurnya itu normal tapi pada saat di dalam rahim seperti itu. Nah, kalau pada saat lahir, peningkatan PaO2 dan penurunan konsentrasi prostaglandin itu biasanya menyebabkan penutupan ductus arteriosus. Jadi pada saat bayi ini lahir gitu ya, ductusnya itu otomatis akan menutup gitu. Dia menjadi nanti ligamen arteriosus. Nah, biasanya dimulai dalam 10 hingga 15 jam pertama kehidupan. Kalau proses normal ini tidak terjadi, nah hal inilah yang menyebabkan paten ductus arteriosus. Nah, kenapa sih ini bahaya? Nih, konsekuensi fisiologisnya tergantung pada ukuran ductus. Ductus yang kecil jarang menimbulkan gejala,
Tapi kalau duktusnya besar menyebabkan pirau atau eh, bukan gitu ya, ke kiri ke kanan yang besar. Kalau tidak diperbaiki seiring waktu akan menyebabkan pembesaran jantung kiri, hipertensi, arteri pulmonalis, dan peningkatan resistensi pembuluh darah paru. Yang nanti pada akhirnya akan menyebabkan sindrom Eisenmenger. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat kan, ini kan nyambung ya. Kalau yang pembuluh darah merah ini kan identik dengan darah yang mengandung banyak oksigen. Nah, kalau yang biru ini kan identik dengan darah yang mengandung CO2. Kalau pada saat bayi, ya, teman-teman lihat, nih, fetal circulation. Pada saat di rahim, itu semuanya nyampur, gak ada masalah, gak ada masalah. Kan pada kalau normalnya nih, kita ya, darah dari ventrikel kanan, ini kan dia harus masuk ke paru-paru dulu. Ya kan, dia harus masuk ke paru-paru dulu melalui arteri pulmonalis, ya kan. Baru nanti dari aorta pulmonalis masuk ke atrium kanan, ya kan. Nah, tapi kalau di janin itu dia bisa ada jalan pintasnya melalui ductus arteriosus langsung ke aorta. Itu nggak masalah. Kenapa? Karena dia darahnya semuanya sama. Jadi dia nggak ada kayak kita, ada darah yang kaya akan oksigen, kaya akan CO2 itu nggak ada. Dia tidak ada pembagian darah seperti itu. Nah, kalau misalkan bayi itu lahir, kemudian paru-parunya sudah bisa bekerja, artinya kan sudah terbentuk tuh ya pembeda gitu ya, atau pemisahan darah yang kaya akan oksigen dan darah yang kaya akan CO2. Nah, kalau misalkan ductus ini dia tidak tertutup, maka akan tercampur darah yang akan kaya oksigen dengan darah yang kaya akan CO2. Nah, dari sini ya, dia akan nyampur nih, masuk ke aorta juga yang kaya akan CO2. Penyebabnya apa? Penyebab, sebab, akibatnya apa? Akibatnya tubuh kita akan kekurangan asupan oksigen. Kenapa bisa kayak gitu? Karena hemoglobin itu dia lebih senang untuk mengikat CO2. Jadi nanti karena CO2-nya banyak, dia justru akan mengikat CO2. Jadi dia nanti malah akan menghantarkan CO2 itu jalan-jalan ke seluruh tubuh, bukannya nganterin O2 gitu ya. Dia malah membawa CO2 gitu. Nah, oleh karena itu nanti akan banyak organ-organ yang kurangan asupan O2 seperti itu. Nah, ini ya, kalau misalkan paten ductusnya dia yang kecil, ini dia nggak terlalu bermasalah. Nah, yang masalah tuh kalau yang besar dia seperti itu. Nah, pada normalnya, pada kita nih normalnya itu bentuknya ligamen, harusnya berbentuk ligamen seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas tetralogi Fallot. Tetralogi Fallot ini dia merupakan kondisi jantung yang langka ya teman-teman, dan sudah ada sejak lahir. Artinya dia ini kelainan jantung bawaan. Nah, bayi yang lahir dengan kondisi ini tetra ya, empat. Mempunyai empat masalah jantung. Yang pertama, defek septum ventricle atau tidak menutupnya batas yang membatasi ventrikel kanan dan ventrikel kiri atau kita sebut dengan septum. Kemudian stenosis pulmonal, kemudian hipertrofi ventrikel kanan, pembesaran ventrikel kanan dan aorta yang menonjol atau overriding aorta. Nah, masalah jantung ini dia mempengaruhi struktur jantung. Kondisi ini menyebabkan aliran darah yang berubah melalui jantung dan ke seluruh tubuh. Bayi dengan tetralogi Fallot seringkali memiliki warna kulit biru atau abu-abu karena kadar oksigen yang rendah. Iya, teman-teman. Jadi di tetralogi Fallot ini pertama aortanya menonjol gitu. Jadi dia ini maksudnya apa sih overriding aorta? Dia ini terletak pas sekali di atas septal defect ventricular. Nih, pas banget di atasnya defect septal ventricular di sini. Gitu. Kemudian harusnya kan dia di sini ya, di atas ventricle seperti itu. Kemudian
karena ada aorta, ya kan? Aorta kan besar ya. Karena ada aorta di sini, dia otomatis akan mendorong nih trunkus pulmonarisnya sehingga terjadi penyempitan. Gitu. Nah, habis itu karena terjadinya penyempitan arteri atau trunkus pulmonalis, otomatis si ventrikel kanan yang memompa darah ke trunkus pulmonalis harus mempertebal dindingnya supaya makin kuat gitu dia memompa. Nah, seperti itu. Ini untuk patofisiologinya pertama akibat stenosis pulmonal gitu. Jadi terjadi obstruksi aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis ya, menimbulkan peningkatan tekanan di ventrikel kanan, kemudian aliran darah ke paru berkurang sehingga menyebabkan hipoksemia atau kekurangannya oksigen gitu. Kemudian dampak VSD. VSD ini ventricle septal defect. Terdapat lubang di septum interventrikel ya teman-teman yang tadi. Kemudian karena tekanan ventrikel kanan meningkat, maka terjadi aliran viral dari kanan ke kiri. Nih, kalau misalkan teman-teman lihat. Jadi alirannya tuh kan harusnya ke sini aja ya, ke arteri pulmonalis. Tapi dia karena di sini ada defek septum, dia malah alirannya juga ikut ke kanan gitu kan. Padahal ini kan dia penuh akan CO2, tapi dia bercampur dengan darah yang akan dengan kayak akan O2. Habis itu dia kedorong ke aorta. Sama kayak tadi, kalau misalkan CO2-nya makin banyak yang disebarkan ke dalam tubuh, nanti O2-nya tidak diikat oleh HB gitu. Oke, kemudian ada darah yang tak teroksigenasi masuk ke filtrasi sistemik gitu ya. Udah nih, upright aorta. Aortanya bergeser ke kanan sehingga menunggangi VSD. Kemudian menerima darah dari kedua ventrikel dan memperparah pencampuran darah teroksigenasi dan tidak teroksigenasi. Oke, ini untuk patofisial yaitu hipertrofi ventrikel kanan. Jadi terjadi sebagai respon terhadap peningkatan tekanan dan juga dia memperberat stenosis pulmonal. Kemudian dia dapat menyebabkan disfungsi dari ventrikel kanan gitu. Kemudian, oke, ini untuk septal defect. Ya. Septal defect atau defek septum adalah lubang di jantung yang ada sejak lahir, jadi cacat jantung bawaan. Lubang tersebut berada di antara ventrikel atau di antara atrium, ya. Bisa di antara ventrikel atau di antara si atriumnya ini. Defek septum ini mengubah aliran darah melalui jantung dan paru-paru. Jadi darah yang kaya akan oksigen nanti akan kembali dipompa paru-paru, ya kan? Karena ada defek di sini. Dan nanti malah akan bercampur dengan darah yang miskin oksigen. Perubahan ini dapat meningkatkan tekanan darah di paru-paru dan mengharuskan jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Nah, ini septal defect. Ini yang atrium ya. Ini yang septal defect di septum atrium. Ya, sini. Ini foramen ovalnya dia tidak menutup. Kemudian di sini ada ventricle defect di septum ventricle. Oke, ini untuk patofisiologinya. Yang pertama, defek septum atrium. Pertama, terdapat lubang pada sekat antar atrium. Kemudian menyebabkan viral dari kiri ke kanan karena tekanan atrium kiri itu lebih besar dari atrium kanan. Kemudian ada compliance ventrikel kanan lebih baik. Akibatnya apa? Yang pertama, volumenya overload nih di atrium dan ventrikel kanan. Kemudian peningkatan aliran darah ke paru sehingga nanti terjadi hipertensi pulmonal. Kemudian ada dilatasi pembuluh darah pulmonal. Kemudian kalau nggak ditangani nanti menyebabkan sindrom Eisenmenger juga. Nah, ini untuk yang defek septum ventricle. Pertama, lubang pada septum interventrikel ya. Inter itu tengah atau antara ya, ventrikel. Jadi di antara ventrikel. Kemudian arah viralnya tergantung
Jadi bergantung dengan ukuran defek, resistensi vaskular pulmonal, dan compliance ventricle gitu. Oke, ini untuk daftar pustakanya, bisa teman-teman lihat. Oke, jadi itu saja dari aku yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa juga dijadikan sumber untuk teman-teman belajar ke depannya terkait anatomi klinis dari eh, sistem kardiovaskular seperti itu. Baik, sekian dari saya. Saya Nabi Halitayu Kansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.